Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan resum materi saya yang ke-10, yaitu promosi dan pengembangan karir. Simak videonya. Baik, yang pertama yaitu ada promosi. Promosi yaitu perpindahan yang memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Promosi yang kedua yaitu ada alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Yang pertama ada perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu merasa segan meninggalkan kelompoknya. Yang ketiga yaitu faktor keamanan. Selanjutnya ada program promosi. Yang pertama yaitu ke arah mana jabatan yang akan menuju. Dan yang kedua yaitu kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Selanjutnya ada kecakapan kerja dan senioritas yaitu sebagai dasar pelaksanaan promosi. Adapun tujuan promosi. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua yaitu menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi dan menghasilkan yang semakin besar. Yang ketiga yaitu untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar kerjanya. Yang keempat yaitu untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Dan yang keenam untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada pejabat yang berhenti. Yang ketujuh yaitu mempermudah rekrutmen. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki status karyawan. Yang selanjutnya ada syarat-syarat yang dipromosikan, syarat karyawan yang dipromosikan. Yang pertama yaitu jujur, disiplin, prestasi kerja baik, memiliki kerjasama yang baik, kecakapan kerja baik, loyal kepada organisasi, sikap kepemimpinan yang baik, komunikatif, dan tingkat pendidikan memadai. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi. Promosi sementara yaitu pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu karena ada jabatan yang lowong dan harus diisi. Yang kedua yaitu promosi tetap, yaitu kenaikan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan itu telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga yaitu promosi kecil, yang menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang lebih sulit, yang meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Promosi yang terakhir yaitu promosi kering, kenaikan jabatan seseorang yang disertai tanggung jawab dan wewenang tetapi tidak disertai kenaikan gaji. Ada konsep seputar karir, beberapa kata kunci yang berhubungan dengan karir yaitu karir, jalur karir, tujuan atau sasaran karir, perencanaan karir, pengembangan karir, manajemen karir, dan konseling karir. Yang pertama karir, para pakar lebih sering mengidentifikasi karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Yang kedua yaitu jalur karir. Jalur karir adalah pola urut pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Yang ketiga itu tujuan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan
tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Perencanaan karir yaitu perencanaan yang dilakukan baik oleh individu, pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Perencanaan karir terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama yaitu perencanaan karir organisasional yang mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir atau jenjang atau jalur karir. Yang kedua yaitu perencanaan karir individual, yang dimana berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka, menentukan siapa saya dalam potensi dan kemampuan yang ada. Yang kelima yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan karir. Yang pertama yaitu prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua yaitu pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu kesetiaan pada organisasi. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan mentor dan sponsor. Yang kelima yaitu dukungan dari bawahan. Yang keenam yaitu pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu berhenti atas permintaan sendiri. Yang keenam yaitu manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengolahan karir pegawai dan meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir. Yang ketujuh yaitu konseling karir. Konseling karir adalah proses pengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai serta mencari alternatif untuk jalan keluar dari berbagai masalah tersebut. Yang terakhir yaitu perjalanan karir karyawan. Permasalahan yang sering dialami dalam perjalanan karir yaitu yang pertama, frustasi akibat pengharapannya tidak terjadi kenyataan. Yang kedua yaitu penyelia tidak kompeten. Yang ketiga yaitu kriteria evaluasi kinerja tidak jelas. Yang keempat yaitu ketegangan antara senior dan junior. Dan yang kelima yaitu ketidakpastian tentang loyalitas. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.